Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi, yaitu trombositopenia. Nah, untuk pengertiannya sendiri di leaflet juga sudah ada. Akan saya jelaskan. Untuk trombositopenia itu istilah dalam medis yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah platelet darah atau keping darah di bawah batas minimal. Takaran normalnya itu biasanya 150.000 hingga 450.000 per mikroliter. Platelet yang sering juga disebut trombosit ini memiliki fungsi penting untuk membantu proses pembekuan darah agar pendarahan berlebihan tidak terjadi. Kemudian trombositopenia ini sendiri bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hingga lansia pun juga bisa terkena penyakit trombositopenia ini. Kemudian seseorang yang mengidap trombositopenia akan lebih rentan mengalami pendarahan. Hal yang perlu digarisbawahi, meski kasusnya jarang terjadi, trombositopenia yang tak ditangani bisa memicu pendarahan yang dalam. Kondisi inilah yang nantinya bisa berujung fatal, terutama jika jumlah platelet mengidap berada di bawah angka 100.000 per mikroliter. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor risikonya. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya trombositopenia, yaitu ada dua jenis. Yang pertama yang dapat diubah dan yang kedua yang tidak dapat diubah. Untuk yang dapat diubah, yang pertama ada konsumsi alkohol yang berlebihan. Itu kalau punya penyakit trombositopenia harus dikurangi. Kemudian proses kemoterapi atau radioterapi, kemudian infeksi bakteri dalam darah, dan yang terakhir obat-obatan tertentu, misalnya heparin, kina, atau obat antikonvulsan. Kemudian yang jenis kedua yaitu yang tidak dapat diubah. Itu seperti penyakit kanker darah, limfoma, atau purpura trombositopenik trombotik. Kemudian ada kelainan darah, contohnya anemia aplastik. Kemudian ada infeksi virus seperti HIV, cacar air, dan hepatitis C. Dan yang terakhir adalah kondisi autoimun, contohnya lupus. Nah, yang ketiga itu ada tanda dan gejalanya. Seseorang yang mengidap trombositopenia ringan umumnya tak merasakan gejala apapun. Namun, gejala-gejala lain juga dapat terjadi pada penderita trombositopenia yang berat. Yang pertama ada lelah. Kemudian yang kedua darah pada urin atau tinja, menstruasi dengan volume darah yang berlebihan untuk yang wanita. Kemudian ada memar-memar pada tubuh, ada bintik-bintik merah keunguan pada kulit terutama bagian kaki. Kemudian pembekakan pada limpa dan sakit kuning. Selain itu trombositopenia juga bisa muncul saat banyak platelet yang terperangkap dalam limpa yang bengkak. Kondisi ini umumnya terjadi pada wanita yang sedang hamil. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi yang pertama itu komplikasinya itu trombositopenia bisa menyebabkan terjadinya perdarahan internal, terutama ketika trombosit di bawah 100.000 per mikroliter. Meski kasusnya ini jarang terjadi, tapi trombositopenia yang parah ini bisa menyebabkan perdarahan ke otak yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Kemudian untuk asuhan keperawatannya, yaitu yang pertama itu biasanya data demografi berupa biodata dan penanggung jawab. Biodata itu ada biodata pasien, ada nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, status pernikahan, agama, pekerjaan, diagnosa medik, nomor medical record atau rekam medis, tanggal masuk dan tanggal pengkajiannya. Kemudian untuk penanggung jawab itu ada nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan hubungan dengan pasiennya. Kemudian untuk asuhan keperawatan yang kedua yaitu riwayat kesehatan, yang dinilai ada 4, yaitu keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Kemudian untuk yang ketiga itu pengkajian berdasarkan Henderson. Ini ada sekitar 12, yaitu kebutuhan oksigenasi, nutrisi cairan, eliminasi, aktivitas latihan, tidur atau istirahat, personal hygiene, pola persepsi dan sensori, kebutuhan komunikasi dan mental, kenyamanan, seksualitas, rekreasi, modalitas, dan spiritual atau keagamaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya asuhan keperawatan yang keempat yaitu pemeriksaan fisik head to toe, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Ada pemeriksaan kepala dan rambut, mata, hidung, telinga, mulut dan bibir, leher, dada dan punggung, abdomen, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, genital, dan rektum. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu ada 2, yaitu USG Prot. USG Prot ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pembesaran pada organ hati. Kemudian yang kedua itu ada aspirasi sumsum tulang. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang ini melihat jumlah sel darah langsung dari
tabibnya yaitu pada bagian sumsum tulang. Pemeriksaan ini caranya yaitu mengambil sedikit jaringan atau biopsi sumsum tulang. Kemudian yang keenam yaitu ada analisis data. Nanti ada dua jenis data yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif dan data objektif itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu dan menjadi suatu diagnosa. Kemudian ada 7 diagnosis keperawatan menurut Andra pada tahun 2013, yaitu yang pertama adalah hipertermi berhubungan dengan proses infeksi, yang kedua perfusi perifer tidak aktif berhubungan dengan penurunan kadar hemoglobin dalam darah, kemudian ada resiko pendarahan berhubungan dengan penurunan kadar trombosit, ada defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia mual dan muntah, risiko infeksi berhubungan dengan penurunan kekebalan tubuh, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, dan ansietas berhubungan dengan ancaman kematian. Kemudian untuk intervensinya, yang diagnosa pertama hipertermi, yaitu ada monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, kemudian anjurkan tirah baring, melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena. Kemudian untuk yang kedua yaitu perfusi perifer tidak aktif, tidak efektif, yaitu intervensinya ada periksa sirkulasi perifer, monitor panas, kemerahan, nyeri, dan bengkak pada ekstremitas, kemudian menganjurkan berhenti merokok dan anjurkan berolahraga rutin. Kemudian yang ketiga ada resiko pendarahan. Untuk intervensinya yaitu monitor tanda dan gejala perdarahan dan monitor koagulasi, kemudian ada kolaborasi pemberian produk darah, kemudian ada jelaskan tanda dan gejala pendarahan. Kemudian diagnosa yang keempat itu defisit nutrisi. Kemudian intervensinya ada berikan suplemen makanan dan ajarkan diet yang diprogramkan. Diagnosa yang kelima ada risiko infeksi. Nanti intervensinya ada identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat energi dan informasikan vaksinasi untuk kejadian khusus. Kemudian yang keenam ada intoleransi aktivitas. Itu ada monitor kelelahan fisik dan emosional, lakukan latihan tentang berat pasif dan atau aktif, dan anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Dan yang ketujuh yaitu ansietas observasi, mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, pahami situasi yang membuat ansietas atau cemas, kemudian adalah latih teknik relaksasi. Kemudian jenis pengobatannya itu ada dua. Tidak semua pengidap trombositopenia itu membutuhkan pengobatan. Untuk trombositopenia ringan itu cenderung tidak menimbulkan gejala dan bisa sembuh dengan sendiri. Untuk mengatasinya, dokter akan menyesuaikan metodenya dengan penyebab dan tingkat keparahan pasien-pasien tersebut. Langkahnya ada dua, yaitu medis dan komplementer. Untuk medis itu ada penggunaan steroid agar sistem kekebalan tubuh berhenti menyerang dan menghancurkan platelet, kemudian ada transfusi darah, penggunaan obat-obat yang meningkatkan jumlah keping darah, kemudian operasi pengangkatan organ limpa, dan tindakan plasmaferesi. Untuk yang komplementer atau non medis itu terapinya yaitu terapi suportif atau tindakan suportif yang penting dalam penata laksanaan. Trombositopenia pada pasien diantaranya membatasi aktivitas fisik, mencegah perdarahan akibat trauma, menghindari obat yang dapat menekan produksi trombosit atau mengubah fungsinya, serta melakukan edukasi ke pasien dan keluarga. Nah, ini untuk yang terakhir ini, untuk tips sehatnya, yaitu menggunakan sikat gigi yang lembut agar gusi tidak berdarah, kemudian menjauhi aktivitas yang bisa memicu luka atau cedera, kemudian hati-hati saat menggunakan obat-obat bebas, kemudian membatasi atau berhenti mengkonsumsi minuman keras alkohol, menghindari minum-minuman yang beralkohol, mendapatkan vaksinasi untuk mencegah beberapa infeksi virus yang dapat menurunkan jumlah trombosit, misalnya cacar air dan rubella, mengikuti program pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah demam berdarah, dan yang terakhir yaitu berhati-hati dengan obat bebas untuk menghindari efek samping yang membahayakan. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatian.